Sejak penemuannya pada tahun 1940-an, senjata nuklir telah mengejutkan dunia, terutama setelah Perang Dunia Kedua. Senjata yang diciptakan ini melampaui kekuatan yang digunakan dalam perang, dan sulit untuk dipahami, terutama ketika mempertimbangkan uji coba Castle Bravo yang daya ledaknya lebih dari 2 kali lipat dari yang diperkirakan. Para ilmuwan menyatakan bahwa SART bomba adalah perangkat nuklir paling kuat dan merusak yang pernah ada di planet kita. Berikut adalah 5 uji coba nuklir terbesar yang pernah terekam kamera. Uji coba berskala besar pertama dari perangkat termonuklir berlangsung beberapa dekade lalu dengan nama kode EV Mike, yang menghasilkan ledakan setara dengan 10,4 megaton TNT. Mengingat ukuran perangkat tersebut, diketahui bahwa ia tidak akan pernah digunakan sebagai senjata yang dapat dikirim. Sebaliknya, uji coba ini dianggap sebagai proyek konservasi, yang pada dasarnya merupakan percobaan untuk membuktikan konsep. Pada tanggal 31 Oktober 1952, Amerika Serikat menguji bom di Pulau Elugelap. Pulau ini terletak di atol Enewetak di Kepulauan Marshall. Gambar laboratorium menunjukkan bahwa perangkat tersebut lebih menyerupai pabrik daripada senjata nuklir. Bangunan itu sendiri terbuat dari aluminium dan dijuluki tembakan taksi. Setelah berbulan-bulan merencanakan, hitungan mundur singkat dimulai, dan EV Mike diledakkan. Total 9.350 anggota militer dan 2.300 warga sipil terlibat dalam uji coba ini. Setelah selesai pada tanggal 30 Oktober pukul 5 sore, semua orang yang terlibat dievakuasi ke jarak yang aman. Awan jamur yang dihasilkan mencapai ketinggian 56.000 kaki dalam waktu kurang dari 90 detik, dan 1 menit kemudian telah melonjak lebih dari 108.000 kaki. Ledakan itu sangat kuat sehingga benar-benar menghapus pulau tempatnya terjadi dari peta, seperti yang terlihat dalam gambar sebelum dan sesudahnya. Namun, ini hanyalah awal bagi Amerika Serikat, dan seperti yang akan kita lihat, banyak uji coba yang lebih besar terjadi di tahun-tahun berikutnya. Namun, ini hanyalah awal bagi Amerika Serikat, dan seperti yang akan kita lihat, banyak uji coba yang lebih besar terjadi di tahun-tahun berikutnya. Jika kita berbicara tentang uji coba nuklir terbesar, kita tidak bisa melewatkan Operasi Castle. Operasi ini adalah serangkaian uji coba nuklir militer berkekuatan tinggi yang dilakukan oleh Amerika Serikat Joint Task Force 7 di Bikini Atoll, sebuah wilayah tak berpenghuni seluas sekitar 6 km persegi yang merupakan bagian dari Kepulauan Marshall. Tempat ini sangat terkenal di dunia karena banyaknya uji coba nuklir yang berlangsung di sana. Diperkirakan antara tahun 1946 dan 1958, lebih dari 20 bom atom dan hidrogen diuji di wilayah tersebut. Salah satu yang paling mencolok adalah uji coba Mark 17, yang diluncurkan dalam rangka Operasi Castle dan berlangsung pada tanggal 27 Maret 1954. Mark 17 menjadi senjata termonuklir pertama yang dijatuhkan dari udara, dan daya rusaknya mencapai 11 megaton. Ledakan bom ini sangat dahsyat, menghasilkan cahaya merah yang menerangi seluruh langit. Uji coba ini dianggap sebagai sebuah kesuksesan besar dan memicu pengujian lebih lanjut di area tersebut, termasuk bom nuklir terbesar yang pernah diledakkan oleh Amerika Serikat. Namun, sebelum itu, kita perlu membahas bom nuklir terbesar kedua, yaitu uji coba Castle Yankee, yang dilakukan pada tanggal 5 Mei 1954. Dalam uji coba ini, Amerika Serikat menguji perangkat nuklir lain di Bikini Atoll, melepaskan energi setara dengan 13,5 megaton TNT. Ini menjadikannya sebagai uji coba nuklir terbesar kedua yang pernah dilakukan oleh negara tersebut. Perkiraan hasil dari perangkat ini mencapai sekitar 9,5 kiloton, yang mengejutkan banyak orang karena angka tersebut jauh melampaui ekspektasi. 2 menit setelah ledakan, awan jamur naik ke ketinggian 40.000 kaki, setara dengan 32 gedung Empire State.
Kira-kira 4 hari setelah pengujian ini, fallout mencapai kota Meksiko yang berjarak sekitar 7.100 mil. Meskipun terdapat beberapa kendala teknis selama pengujian, para pejabat menganggapnya sebagai sebuah keberhasilan. Namun, uji coba yang dilakukan di Bikini Atoll mengubah persepsi publik tentang keamanan uji coba nuklir, terutama setelah mereka menyadari dampaknya yang bisa menjangkau jarak yang jauh. Salah satu alat nuklir yang paling menonjol dalam sejarah Amerika Serikat adalah bom dengan nama kode SHRIMP, yang lebih dikenal sebagai Operasi Castle Bravo. Uji coba ini berlangsung di Bikini Atoll pada tanggal 1 Maret 1954 dan menjadi penting karena merupakan senjata termonuklir berbahan bakar litium deuteride pertama yang diuji oleh negara. Para ilmuwan memperkirakan bom ini akan menghasilkan ledakan sebesar 6 megaton. Namun, karena reaksi tak terduga dari penggunaan litium-7, ledakan tersebut mencapai lebih dari 2 kali lipat dari perkiraan awal, yaitu sekitar 15 megaton. Akibat dari hasil yang lebih besar dari yang diharapkan, kontaminasi radiologis menyebar ke pulau-pulau terdekat, mempengaruhi tentara Amerika Serikat, penduduk setempat, serta kapal nelayan Jepang. Butuh waktu 3 hari untuk mengevakuasi warga, tetapi sudah terlambat. Ratusan orang mengalami penyakit radiasi. Ledakan ini menyebabkan insiden internasional yang signifikan terkait uji coba termonuklir, dengan jejak dari peristiwa ini ditemukan di tempat-tempat seperti India dan Australia. Sebagai respons, pada tahun 1963, negara-negara menandatangani perjanjian larangan uji coba nuklir sebagian, dengan harapan dapat mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Operasi Serangan Keras 1 adalah serangkaian 35 uji coba nuklir yang dilakukan oleh Amerika Serikat, mencakup lebih banyak ledakan nuklir daripada semua uji coba sebelumnya di Samudra Pasifik. Operasi yang dipimpin oleh Gugus Tugas 7 ini melibatkan sekitar 19.100 personel, termasuk anggota militer Amerika Serikat, pegawai sipil, serta afiliasi dari Departemen Pertahanan dan Komisi Energi Atom. Uji coba berlangsung antara 28 April dan 18 Agustus 1958, dan menjadi salah satu yang paling menarik yang pernah terekam kamera. Salah satu uji coba yang menonjol adalah WHOO, yang berlangsung pada 16 Mei. Meskipun tidak ada dalam daftar utama, kami menyertakannya karena memberikan gambaran skala ledakan nuklir yang luar biasa. Ledakan ini terjadi di bawah air, dan hanya dalam 7 detik setelah ledakan, semprotan dom mencapai ketinggian lebih dari 800 kaki. Sebuah kapal target yang ditempatkan sekitar 3,5 mil dari lokasi ledakan terkena langsung gelombang kejut, mengguncangnya dengan keras. Uji coba ini dianggap sukses dan membuka jalan bagi uji coba bawah air lebih lanjut dalam beberapa bulan ke depan. Sekarang, mari kita lihat perangkat nuklir terbesar yang pernah diledakkan dalam sejarah dunia, Tsar Bomba. Pada tanggal 30 Oktober 1961, Uni Soviet menguji perangkat nuklir terbesar yang pernah dibuat hingga hari ini.
Tidak ada negara lain yang mendekati ukurannya. Bom hidrogen RDS-220, yang juga dikenal sebagai SART bomba, diledakkan di atas Tanjung Sukos di Pulau Sefrer, sekitar 9 bulan setelah uji coba sebelumnya. Meskipun ledakan ini direncanakan secara rahasia, intelijen Amerika Serikat dapat mendeteksinya karena ukurannya yang luar biasa. Diperkirakan bahwa bom tersebut menghasilkan sekitar 58 megaton TNT, yang hampir 3.000 kali lipat dari kekuatan perangkat yang digunakan di Hiroshima selama Perang Dunia Kedua. Laporan menyebutkan bahwa ledakan itu cukup besar untuk memecahkan jendela yang berjarak 560 mil dari lokasi, dan kilatan cahaya terlihat hingga 620 mil jauhnya. Ledakan sebesar ini akan menciptakan bola api berukuran sekitar 6,3 mil persegi, dengan makhluk hidup dalam radius 4.080 mil persegi dari epicentrum berpotensi menderita luka bakar tingkat 3. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia telah mendeklasifikasi rekaman ledakan yang belum pernah dilihat sebelumnya, menunjukkan kepada kita kekuatan penuh dari SART bomba. Untungnya, bom SART tidak pernah dirancang untuk digunakan dalam pertempuran. Tujuannya semata-mata untuk menunjukkan kekuatan nuklir Uni Soviet sebagai pencegah bagi musuh-musuhnya pada masa itu. Meskipun demikian, rencana untuk membangun senjata nuklir berskala besar tidak berhenti di situ. Awalnya, ada rencana untuk menciptakan versi yang lebih besar dari SART bomba, yang akan menghasilkan daya ledak hampir 100 megaton. Namun, masalahnya adalah, tidak ada pesawat pengiriman yang mampu bergerak lebih cepat daripada ledakan itu, sehingga rencana tersebut akhirnya dibatalkan. Itulah yang dapat kami sampaikan untuk video ini. Jika Anda menikmatinya dan ingin melihat lebih banyak konten serupa, pastikan untuk mengklik tautan di layar sekarang. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa untuk bergabung kembali lain kali.